satu apa ya, satu buah-buah apa ya, ada menemukan buah gitu ya. Kemudian saya coba konsumsi. Ternyata setelah saya konsumsi, itu ada efek yang kurang enak kepada tubuh saya gitu ya. Apa namanya, misalkan jadi pusing atau jadi rada-rada teler gitu ya, seperti itu gitu ya. Maka pada saat itu benda tersebut menjadi syubhat, paham nggak? Menjadi syubhat karena kita jadi ragu, ini kalau saya konsumsi, lanjutkan konsumsi, jangan-jangan efeknya sama seperti khamr, seperti itu. Maka pada saat itu benda itu menjadi syubhat. Karena kita jadi ragu, jangan-jangan ini ada unsur yang diharamkannya, seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Selama kita belum tahu apakah hal tersebut benar-benar haram atau ternyata tidak gitu ya. Setelah kita menemukan keraguan tersebut, maka anggaplah itu syubhat dulu. Dan karena itu syubhat, maka sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka kita menjaga diri dari hal tersebut. Jangan mengkonsumsinya kalau itu memang apa namanya, hal yang dikonsumsi, dan jangan ikut-ikutan melakukannya kalau hal tersebut itu adalah hal yang memang perbuatan seperti itu. Gitu ya. Dan syubhat ini akan berbeda-beda pada setiap orang, gitu. Pada setiap orang sesuai dengan kondisinya. Misal gini, orang yang memang rutin belajar ilmu agama, orang yang memang rutin baca-baca pengetahuan tentang ilmu agama atau menyimak kajian-kajian yang tentang ilmu agama, khususnya tentang ilmu syariat gitu ya. Tentunya pengetahuannya tentang ilmu agama akan lebih mendalam dibandingkan dengan orang yang hanya tahu hal-hal yang dasar tentang ilmu agama saja. Seperti itu. Artinya bisa jadi bagi orang ini nih, dia dia misalkan eh, eh, dari kecil sampai besar dia cuma diajarinya tentang sholat, baca Quran gitu ya. Hal-hal yang mendasar saja. Tapi dia tidak pernah belajar ilmu fikih, tidak pernah belajar hadis, tafsir dan lain-lain. Yang dia tahu cuman ya sholat itu wajib, kemudian puasa itu wajib, haji itu wajib, baca Quran gini caranya gitu ya. Nah, kemudian dia tinggal di luar negeri ya. Yang tempat atau negaranya itu bukan negara mayoritas muslim. Misalkan dia tinggal di Singapura gitu ya. Tinggal di Singapura. Artinya dia muslim, tetap beribadah sebagaimana seorang Islam gitu ya. Tapi pengetahuannya tentang halal dan haram itu terbatas. Maka bagi orang ini akan banyak sekali hal-hal yang syubhat karena ketidakpahamannya gitu ya. Ketika misalkan dia menemukan sebuah makanan atau minuman gitu ya, karena dia belum tahu hakikatnya ini boleh apa enggak gitu ya, dan dia ragu, dia takutnya ini tidak diperbolehkan, maka bagi orang ini hal tersebut syubhat seperti itu. Yang bisa jadi bagi kita itu sudah jelas hukumnya halal atau haram karena kita mempelajarinya seperti itu. Contoh lain, juga karena keterbatasan ilmu terhadap segala sesuatu. Misal gini, ketika saya ngobrol dengan apa namanya, misal dengan tetangga yang tukang ojek gitu ya, atau misalkan dengan orang yang profesinya kuli bangunan misalkan gitu, kemudian saya berbicara berbicara tentang saham, ya, tentang investasi di saham. Bagi mereka investasi di saham itu sesuatu yang tidak bisa dipahami gitu ya. Dan mereka takut bahwa bisa jadi nanti kalau saya investasi di saham karena saya juga nggak ngerti saham itu apa gitu ya. Jangan-jangan saya nanti terjerumus kepada hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Maka bagi mereka investasi di saham itu adalah syubhat. Seperti itu. Tapi bagi saya yang tahu ilmunya, paham apa namanya hakikatnya, itu sudah bukan syubhat lagi. Meskipun dalam saham itu kita harus tahu mana yang syar'i dan mana yang tidak syar'i gitu ya. Tapi ketika saya sudah paham mana yang syar'i dan mana yang tidak, maka bagi saya tidak lagi syubhat. Karena saya bisa secara jelas, secara mudah menentukan, oh boleh nih investasi di sini, gitu ya. Nggak ada masalah di sini karena memang benar-benar ini perusahaan yang halal untuk investasi, gitu kan? Seperti itu. Jadi syubhat itu akan berbeda-beda tingkatannya pada setiap orang sesuai dengan pengetahuannya. Atau contoh lain misalkan bagi antunan nih, eh, trading cryptocurrency, trading Bitcoin, pernah dengar? Enggak. Ya, kalau misalkan ada orang ngajakin, investasi di Bitcoin yuk, gitu kan? Apaan tuh Bitcoin? Itu cryptocurrency. Oh, sekarang lagi ngetren banget. Banyak orang yang kaya dari situ, gitu kan? Nah, bagi antuna yang baru dengar, gitu kan, maka langkah yang paling aman adalah syubhat dulu. Sebelum paham hakikatnya seperti apa. Gitu ya. Bagi saya yang sudah mempelajarinya, cryptocurrency bukan lagi syubhat, tapi haram. Jelas gitu ya. Karena saya tahu betul hakikat cryptocurrency itu seperti apa, trading kripto itu seperti apa, dan pendapat atau pandangan para ulama seperti apa, maka bagi saya bukan lagi syubhat. Artinya gini loh,
kalau misalkan ada di antara Antuna kemudian coba-coba ikut trading forex gitu ya atau trading cryptocurrency gitu ya, maka hukumnya bagi Antuna itu tidak haram ya, tapi masih syubhat. Syubhat bisa jadi memang Allah memaafkan gitu kan karena memang nggak tahu hakikatnya. Tapi kalau saya tiba-tiba ikut investasi atau trading cryptocurrency dengan pengetahuan saya bahwa cryptocurrency itu adalah haram, maka saya dengan sengaja melakukan sesuatu yang diharamkan. Jadi bagi saya bukan syubhat lagi gitu ya. Sudah jelas bahwa ini adalah haram. Tapi bagi Antuna mungkin gitu ya, itu syubhat. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu yang dinamakan syubhat. Nah, sikap seorang mukmin, sikap seorang muslim ketika dia bertemu dengan sesuatu yang syubhat gitu ya, maka dia menjaga diri untuk tidak ikut mengkonsumsi atau tidak ikut melakukan hal tersebut. Ya. Karena menjaga diri. Adapun nanti setelah dikaji ternyata ini boleh misalkan, atau setelah dikaji ternyata ini memang haram, baru pada saat itu kita memutuskan bahwa ini halal atau haram seperti itu. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ittiqa'u syubhat itu adalah ketika kita menemukan sesuatu, ya awalnya halal dulu, tapi kemudian kita ragu nih, ragu karena kita mendengar gitu ya, atau kita pernah melihat atau misalkan kita menilai ini tuh kayak ada sesuatu yang janggal, kayak ada sesuatu yang memang ada unsur-unsur yang mungkin diharamkan di dalamnya, maka pada saat itu hal tersebut menjadi syubhat. Seperti itu, gitu ya. Nah, itu ittiqa'u syubhat, khasyatal wuqu' 'alal haram. Jadi prinsip yang kesembilan, hendaklah kita menjaga diri dari yang syubhat. Jadi ibaratnya kita kembali ke kaidah yang fil halali ma yughni 'anil haram gitu ya. Yang halal juga ada banyak banget, nggak perlu kita coba-coba yang syubhat, gitu. Selama masih syubhat bagi kita nggak perlu coba-coba, seperti itu. Atau misalkan Antuna diajakin bisnis MLM gitu ya. Saya tidak mengatakan MLM itu haram, ya. MLM halal, dilakukan dengan benar maka dia jelas halal. MLM itu kan cuma jualan aja sebetulnya, jualan ngasih komisi, itu halal. Tapi kalau misalkan Antuna diajak ke sebuah MLM misalkan, kemudian dijelaskan skemanya, oh ini kalau misalkan kamu mendaftarkan 2 downline kayak gini, ini namanya seperti ini dapat poin bla 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 bla. Kemudian kita gitu ya, kita menemukan satu kejanggalan, ini kok kayak ada yang aneh ya. Misalkan ini si upline dia mendapatkan keuntungan karena dia merekrut downline, yang downline-nya itu ketika mau masuk bayar apa namanya membership-nya itu lumayan besar gitu. Ini jangan-jangan komisi yang didapatkan dari si upline ini murni dari uang pendaftaran si downline gitu ya. Nah, kalau gini memang haram ya, karena ini namanya masuknya nanti money game seperti itu. Misalkan Antuna menemukan kejanggalan gitu. Ini jangan-jangan. Nah, ketika ada jangan-jangan maka itu syubhat ya. Lebih baik hindari dulu. Apalagi gitu ya, kalau misalkan skemanya benar-benar bikin pusing gitu ya. Wah ini bla 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 bahasanya Inggris semua gitu ya. Kemudian yang menjelaskan juga nggak pandai menjelaskan. Kita benar-benar apa namanya blank banget gitu ya ketika dijelaskan kita cuma mengong gitu ya. Gitu kan. Ini apa skema MLM-nya seperti apa? Maka pada saat itu tinggalkan saja. Karena kita nggak ngerti hakikatnya. Seperti itu. Nah, ini yang dinamakan syubhat. Ittiqa'u syubhat, khasyatal wuqu' 'alal haram. Ketika kita menemukan yang syubhat, maka tinggalkan saja yang syubhat tersebut karena khawatir kita terjerumus kepada hal yang diharamkan. Seperti itu. Itu prinsip yang ke-9. Yang ke-10, al-haramu haramun 'alal jami'. Ya. Sesuatu yang haram maka diharamkan bagi seluruh umat manusia. Nah, sesuatu yang haram, maka dia diharamkan bagi seluruh umat manusia. Jadi Islam, Islam adalah syariat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu ya. Dan seperti yang saya kutip di awal tadi, Islam ini agama yang sudah sempurna. Artinya Islam ini tidak akan ada syariat lagi setelah Islam.
Beda dengan syariat nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan selalu ada nabi setelahnya yang membawa syariat yang imma menambahkan atau mengurangi atau mengganti syariat sebelumnya. Sementara Islam itu adalah syariat penutup terakhir, tidak ada lagi syariat setelah Islam. Maka Islam berlaku untuk semua umat manusia sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari akhir nanti. Seperti itu. Syariat yang ditetapkan oleh Islam maka dia berlaku bagi umat manusia di seluruh zaman, di seluruh tempat. Seperti itu, gitu ya. Berbeda dengan anggapan orang-orang Yahudi. Jadi ketika misalkan gini, ketika Islam mengharamkan riba, maka dalam Islam riba itu hukumnya haram. Baik di misalnya ini, saya mau ngasih minjem uang. Oh, kalau yang minjem uangnya orang Islam, ya saya ngasih minjem 10 juta, dia bayar 10 juta aja. Tapi kalau misalkan yang minjemnya orang Cina misalkan, karena Cina kan di Indonesia bisa gitu ya, karena saya rasis gitu. Wah, Cina ini menjajah Indonesia nih. Pokoknya kalau ada orang Cina minjem ke saya pengennya minjem 10 juta, balikin 12 juta gitu kan. Biar mereka tahu rasa, misalkan seperti itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu, ya. Dalam Islam, ketika hal tersebut diharamkan, maka itu diharamkan. Beda dengan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu apa namanya? Mereka punya anggapan seperti ini. Hal-hal yang diharamkan yang merugikan orang lain itu diharamkan jika dilakukan kepada sesama orang Yahudi, gitu ya. Jadi kayak misalkan riba itu sebagai apa namanya? Di antara mereka sendiri, di antara orang-orang Yahudi sendiri itu dilarang melakukan riba. Jadi kalau misalkan apa namanya yang kita kenal sekarang gitu ya, tapi saya wallahu alam ya kalau zaman sekarang karena saya tidak pernah melakukan riset. Setidaknya perilaku Yahudi yang diceritakan oleh Al-Qur'an dan diceritakan oleh sejarah gitu ya. Orang-orang Yahudi itu kan mereka terkenal dengan riba ya. Orang-orang Yahudi itu kaya dengan riba. Ternyata mereka hanya menerapkan riba itu kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi kalau Yusuf Qaradawi pernah mengutip dalam kitabnya. Jadi konon karena teman saya nggak tahu karena ini beliau mengutip apa namanya dari salah satu sumber kitab Yahudi gitu ya. Jadi saya hanya membacakan saja. La tuqrid akhaka biriba fiddatin aw riba ta'amin aw riba syai'in mimma yuqridu birriba. Lil ajnabi tuqridur riba. Walakin li akhika la tuqridur riba. Nah, janganlah kalian melakukan riba, ya. Baik itu riba emas, riba perak, riba makanan, atau riba apapun yang memang mengandung riba, gitu ya. Tapi di sini ada lanjutannya. Kepada orang lain, non-Yahudi, boleh melakukan riba. Kepada saudaramu sendiri, jangan melakukan riba. Ini kan sebuah pemahaman yang apa namanya aneh gitu. Sebuah ajaran yang aneh. Seolah-olah ya kalau kita lihat dari sudut pandang orang non-Yahudi kita nih, misalkan saya orang Sunda gitu ya, orang non-Yahudi, ini kan sebuah ajaran yang jahat gitu loh. Yang hanya mengistimewakan kaum mereka sendiri. Di antara mereka tidak menerapkan riba, tapi ke orang luar itu boleh riba, gitu ya. Atau misalkan di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minhum man intamanhu bidinarin la yuaddihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dan ada di antara mereka, kalau kalian menitipkan 1 dinar, gitu ya, dia tidak akan menjaga amanah itu, ya, kecuali kalau kita benar-benar ngawasin gitu. Kalau kita benar-benar ngawasin gitu kan, mengevaluasi terus, baru dia amanah. Tapi kalau misalkan kita tidak mengawasi, itu bagi orang-orang Yahudi, berkhianat kepada orang non-Yahudi halal hukumnya. Seperti itu. Karena ini sebuah syariat yang jahat gitu ya. Jadi yang hanya mengistimewakan mereka sendiri. Jadi kalau misalkan bersikap khianat di antara mereka itu nggak boleh. Tapi kalau bersikap khianat ke orang non mereka itu boleh gitu kan. Ini kan rasis sekali. Ajaran yang sangat-sangat mengistimewakan diri mereka sendiri. Dan ini ya jelas bukan ajaran kitab Taurat. Nah, kan Taurat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini loh. Syariat Yahudi itu kan aslinya syariat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Artinya ketika Nabi Musa menurunkan ketika Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, tidak mungkin
Ya, tidak mungkin Allah memberikan syariat bahwa, orang-orang Yahudi, kamu tidak boleh riba di antara kalian, tapi kalian boleh riba kepada orang non-Yahudi. Itu tidak mungkin ajaran samawi. Tidak mungkin itu ajaran ilahi gitu loh. Seperti itu. Kalian jangan berkhianat di antara kalian, tapi kalian boleh berkhianat ke orang-orang non-Yahudi. Itu tidak mungkin ajaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada yang diubah oleh mereka. Ada yang direkayasa oleh mereka seperti itu. Dan Syekh Yusuf Qaradawi itu menganalogikan atau memisalkan orang-orang Yahudi ini sama seperti suku-suku primitif di pedalaman. Maksudnya bagaimana? Kalau antum pernah nonton gitu ya, nonton beberapa film yang membahas tentang suku pedalaman, orang-orang suku pedalaman itu yang tinggal di Afrika, di Amazon dan lain-lain gitu ya, atau dulu tuh di Jepang gitu ya, di Korea, yang di pedalamannya yang primitif gitu ya, zaman dulu orang-orang suku pedalaman itu selalu, ya ini hampir 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 kebanyakan lah, kebanyakan itu menganggap bahwa suku mereka adalah suku yang istimewa, titisan dewa. Bener nggak? So, kalau misalkan di suku-suku pedalaman itu mereka sangat rasis sekali. Kita adalah misalkan titisan dewa serigala gitu ya. Karena tugas kita menjaga perkampungan ini agar tidak diserang oleh orang luar. Karena dalam darah kita mengalir dewa serigala, misalkan seperti itu. Ini dalam film gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, efeknya apa? Efeknya apa? Efeknya adalah masing-masing suku itu merasa bahwa mereka spesial dan mereka akan melegitimasi perbuatan jahat kepada orang non-suku mereka demi membela eksistensi suku mereka. Makanya suku pedalaman itu selalu perang. Kenapa? Karena memang setiap suku merasa dirinya spesial gitu loh. Saya titisan dewa, kami titisan dewa, maka kami berhak untuk menjajah suku lain gitu. Karena suku lain itu bukan titisan dewa. Atau kalaupun titisan dewa, ya titisan dewa yang bagi suku ini dewa-dewa yang apa namanya rendahan gitu. Oh, saya titisan dewa perang, dia titisan dewa budak misalkan gitu ya. Maka saya berhak untuk menjajah suku tersebut, gitu kan? Seperti itu. Ya, jadi ini pemahaman yang jelas sangat primitif sekali. Ya, kita zaman sekarang akan menertawakannya, gitu. Pemahaman yang sangat tidak masuk akal. Nah, perbuatan orang-orang Yahudi yang mereka membatasi lingkup halal dan haram di dalam internal mereka, itu sama saja seperti perbuatan orang-orang primitif gitu loh. Orang Yahudi itu merasa bahwa mereka adalah kaum terpilih, mereka adalah kaum pilihan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan yang haram kepada kaum lain, tapi mereka tidak boleh melakukan hal yang haram kepada sesama Yahudi gitu kan. Ini kan sama, sama dengan kaum primitif tadi, gitu ya. Nah, maka dalam Islam, Islam tidak mengenal prinsip seperti itu. Dalam Islam, al-haramu haramun lil jami'. Ketika sesuatu itu diharamkan, maka diharamkan bagi semua orang, semua suku, di semua tempat, di semua waktu, gitu ya. Contoh misalkan apa namanya dulu tuh saya sempat ngobrol waktu saya santri gitu ya, sempat ada diskusi sesama santri ya karena sama-sama masih bodoh gitu ya, masih belum belajar gitu. Bagaimana hukum arak atau hukum khamr, hukum minuman keras gitu ya, di tempat yang setiap hari itu bersalju. Jadi kan khamr itu, ini diskusi di antara teman-teman santri, khamr itu kan selain memabukkan, dia sebetulnya menghangatkan badan, gitu ya. Menghangatkan badan, apa namanya, jadi alkohol itu saya secara ilmiah jelas juga lupa gitu kan, tapi setidaknya ada satu zat dalam alkohol itu yang mengubah, apa namanya, tekstur darah itu menjadi seolah-olah memberikan sensasi hangat kepada orang yang minum gitu ya. Makanya orang yang minum alkohol itu biasanya gerah, gerah panas gitu kan, seperti itu. Nah, ini sangat membantu bagi orang-orang yang tinggal di kutub utara misalkan, di Alaska misalkan, yang memang dia kondisinya tanah bersalju gitu kan. Nah, bagaimana hukum minum khamar bagi mereka? Karena bagi mereka minum khamar itu ya salah satu cara untuk menghangatkan badan. Al-haramu haramun lil jami'. Kita tidak boleh berdalih karena mereka tinggal di kutub gitu ya, tinggal di tempat dingin, bagi mereka boleh deh khamar gitu kan. Karena efeknya itu bukan tentang hangat atau tidak hangat. Khamar itu ya efeknya adalah memabukkan gitu kan. Memang khamar mungkin gitu ya, saya nggak tahu gitu kan, mungkin menghangatkan badan, tapi kan dia mengandung unsur yang memabukkan, dan yang memabukkannya itulah yang menjadikan khamar itu haram, seperti itu. Artinya tidak bisa kita berdalih gitu kan, oh di satu tempat tertentu ini bisa jadi halal karena suasananya atau apa namanya suhunya atau cuacanya gini 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 gini. Tidak, ketika dia haram maka dia haram bagi semua orang, seperti itu. Al haramu haramul lil jami, termasuk gitu ya, termasuk
haram dalam hal perbuatan gitu ya. Misalkan gini, mencuri dari orang miskin itu kan kebangetan gitu ya jahatnya. Udah mah dia cuman punya uang 1 juta gitu ya, dicuri pisan gitu kan seperti itu. Udah sengsara banget gitu kan. Bagaimana kalau misalkan yang dilakukan oleh Robin Hood? Nah, tahu Robin Hood? Robin Hood tuh gimana? Mencuri dari yang kaya, membagikannya kepada orang-orang miskin, gitu kan. Ini kan tindakan mulia. Nah, gitu ya. Orang-orang kaya aja nih koruptor-koruptor nih, orang-orang kayaknya orang-orang yang menindas orang-orang miskin nih, gitu ya. Jadi ketika harta itu dibawa dari apa namanya dari satu tempat menuju tempat rumah orang-orang kaya, dicegat sama Robin Hood gitu ya, diserang, diambil hartanya kemudian disebar di orang-orang miskin gitu kan. Nah, ini gimana nih mencuri dari orang-orang kaya yang dia tidak terhormat, yang dia apa namanya koruptor gitu kan. Yang namanya mencuri haram bagi semuanya. Gitu loh. Jadi tidak ada dalih, tidak ada istilah eh, spesial gitu kan. Oh, karena ini apa namanya mencuri dari yang kaya dan membagikannya kepada yang miskin gitu ya. Ada tujuan yang besar, ada yang dicuri juga orang yang memang dia nyuri gitu ya. Ini kalau misalkan kita mengandalkan hanya sedekah, hanya derma, oh ini orang-orang kaya jahat-jahat ini nggak bakalan sampai kapanpun nggak bakalan dia sedekah gitu ya. Akhirnya ya udah saya apa namanya saya curi aja sekalian kemudian saya sebarkan atau saya bagikan pada orang-orang miskin gitu ya seperti itu. Maka itu tidak menjadi legitimasi gitu ya, tidak menjadikan bahwa karena dia koruptor, karena dia jahat, karena dia orang kaya karena kezaliman lantas kemudian menghalalkan mencurinya gitu ya. Menghalalkan hartanya dicuri, maka tidak seperti itu. Atau ya di beberapa apa namanya aliran-aliran sesat gitu ya, aliran-aliran sesat itu ada yang mengajarkan seperti ini. Ketika kamu masuk ke aliran ini, maka semua harta selain harta milikmu itu halal hukumnya bagi kamu untuk ngambil. Pernah nggak dengar seperti itu? Misalkan gini, ada satu aliran-aliran Islam sesat gitu ya, ketika dia baiat, ya, kalau misalkan ibu kamu, bapak kamu tidak ikut berbaiat ke dalam jamaah ini, ke dalam aliran ini, maka halal bagi kamu untuk mengambil harta orang tua kamu secara sembunyi-sembunyi, gitu kan? Karena dia bukan termasuk ke dalam jamaah kita, bukan termasuk ke dalam aliran kita seperti itu. Sehingga banyak fenomena gitu ya, kayak dulu tuh aliran-aliran sesat yang ketika dia sudah berbaiat kepada satu aliran gitu ya, tiba-tiba datang ke rumah sampai berani mencuri harta ayahnya sendiri gitu ya, harta ibunya sendiri, kemudian dia bayarkan, dia berikan untuk iuran kepada jamaahnya, misalkan seperti itu. Karena dia punya mindset gitu kan, apa yang berada di luar jamaah itu halal hukumnya, seperti itu. Nah, itu tidak benar. Dalam Islam, al-haramu haramun lil jami'. Sekali mencuri itu diharamkan, maka diharamkan sampai bagi semuanya. Seperti itu. Nah, kecuali tentunya dalam kondisi berperang. Kafir harbi. Ingat kafirnya kafir harbi. Kafir yang memang memerangi secara terang-terangan, gitu ya. Kalau misalkan kita ketemu, oh ini orang Cina menjajah Indonesia nih. Dari segi ekonomi, menjajah Indonesia dari segi sosial, boleh nggak saya nyolong dari orang Cina gitu ya? Ya kalau judulnya menjajah secara ekonomi, menjajah secara apa namanya sosial, menjajah secara ilmu, itu kan bukan harbi perang beneran gitu ya. Jangan jadikan dalih gitu kan. Wah ini orang Cina nih menjajah Indonesia, menjajah ekonomi Indonesia, berarti halal hukumnya ya saya nyolong dari orang Cina. Ya enggak juga gitu kan. Yang dimaksud dengan kafir harbi itu adalah kafir yang memang secara terang-terangan membunuh dan memerangi kaum muslimin secara nyawa, secara fisik gitu ya. Seperti orang-orang Israel yang membunuh orang-orang Gaza gitu ya. Bagi orang-orang Palestina mencuri dari Israel untuk memenangkan Palestina, maka halal hukumnya. Sebagaimana tentara-tentara Gaza membunuh tentara Israel dalam peperangan halal hukumnya. Padahal membunuh itu kan haram. Tapi membunuh dalam peperangan halal hukumnya. Karena namanya perang, perangnya melawan kebatilan, melawan kekufuran. Yang kekufurannya itu memerangi kita seperti itu, gitu ya. Nah, syubhat lain terkait dengan al halalu al haramu haramunil jami, ada juga aliran-aliran tertentu gitu ya, atau ya saya tidak akan menyebutkan lah. Aliran-aliran tertentu yang mendoktrin mendoktrin pengikutnya gitu ya. Ketika kamu sudah sampai level tertentu, sampai makom tertentu, maka eh, seolah-olah gitu ya, seolah-olah orang ini sudah maksum gitu. Dia nggak lagi bisa berbuat dosa. Sehingga bagi dia
hal-hal yang tadinya diharamkan bagi umatnya, bagi pengikutnya, bagi dia halal. Ini biasanya kalau sudah makom gitu ya, kalau sudah makom maka saya boleh ini, boleh ini, boleh ini gitu ya. Contoh, ada beberapa ajaran ya, ajaran yang sesat gitu kan. Kalau kamu sudah mencapai ke tingkat wali, maka punya istri berapapun boleh. Lebih dari 4 pun boleh. Karena Nabi aja istrinya 9 gitu kan. Dan saya sudah beda makomnya dengan Anda. Saya makomnya udah tinggi, maka saya menikahi sampai 9 istri tidak masalah gitu kan. Nah, ini juga syubhat apa namanya yang dilontarkan oleh orang-orang yang mengajarkan aliran sesat gitu ya. Jadi atau misalkan, oh karena saya udah makomnya udah tinggi, bagi saya minum minuman khamr itu bukan bukan dalam rangka memabukkan, tapi ini cara saya untuk berkomunikasi dengan Allah misalkan seperti itu gitu ya. Ketika saya dalam kondisi mabuk ini apa namanya nyawa saya ini sedang berdiskusi dengan Allah misalkan seperti itu gitu ya. Ada loh aliran-aliran yang nggak masuk akal seperti itu gitu ya, seperti itu. Nah, ini jelas salah. Al-haramu haramun lil jami'. Apapun dalihnya, apapun alasannya, apapun apa namanya hujahnya gitu ya. Ketika berbicara tentang haram, maka haram bagi semuanya. Tidak boleh kita pilah-pilah. Dalam Islam itu tidak menganut seperti itu. Al-haramu haramun lil jami'. Sekali diharamkan oleh Islam, maka dia diharamkan. Bahkan sampai ke Rasulullah SAW pun ketika diharamkan ya haram seperti itu, gitu ya. Jadi dalam dalam apa namanya dalam Islam ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan mana yang halal dan mana yang haram, maka haram itu berlaku untuk semuanya, ya. Pengecualian itu sifatnya adalah pengecualian, bukan hukum utama, seperti itu, gitu ya. Nah, jadi ketika sesuatu itu diharamkan, tidak ada dalih atau hujah atau alasan, kita jangan sampai termakan dengan ajaran-ajaran yang tidak jelas, yang nggak masuk akal gitu ya, seperti itu. Ketika sudah diharamkan, maka tidak ada alasan apapun itu. Misal tentang ya tadi rasis gitu ya, kemudian tentang syubhat atau misalkan melontarkan seolah-olah, oh karena ini orangnya jahat, maka harta dia jadi halal, boleh kita curi gitu ya. Atau misalkan kayak tadi, ketika kamu sudah sampai makom tertentu gitu ya, maka kamu tidak lagi terikat dengan aturan ini gitu ya. Kamu boleh ini, boleh ini, boleh ini gitu kan seperti itu. Nah, itu adalah syubhat-syubhat yang dilantarkan oleh setan gitu ya. Ketika Islam atau syariat sudah mengharamkan sesuatu, maka hal tersebut haram bagi semuanya. Seperti itu. Nah, dari kesemuanya itu kita masuk ke prinsip ke-11. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Ya. Kondisi darurat yang berbahaya, ini saya ingin menambahkan kata-kata ini gitu ya, karena darurat dalam bahasa Indonesia itu beda dengan ad-darurat dalam bahasa Arab atau dalam bahasa fikih. Kondisi darurat yang berbahaya, ya, yang berbahaya memperbolehkan hal yang diharamkan. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Kondisi darurat yang berbahaya, ini penting nih, yang berbahaya gitu ya. Apa namanya kita pahami bahwa darurat di sini darurat versi fikih, bukan darurat versi Indonesia. Seperti itu. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Kondisi darurat yang berbahaya, yang efeknya mengancam gitu ya, itu memperbolehkan sesuatu yang diharamkan. Jadi setelah kita membahas tadi nih, al-haram haramun lil jami'. Kemudian kita juga membahas tentang fil halali ma yughni anil haram. Kemudian kita juga membahas tentang apa namanya? Ad-dararu al-haramu yatba'ud darar gitu kan. Bahwa yang diharamkan itu karena mengandung kemadharatan di dalamnya seperti itu. Hmm. Maka dari semua itu dalam kondisi darurat yang memang mengancam, yang memang berbahaya, maka kita diperbolehkan melakukan hal yang dilarang, hal yang diharamkan. Ya, jadi ad-darurat, darurat pahami dulu darurat apa itu darurat. Darurat itu adalah kondisi.
di mana seseorang ya kalau tidak segera ditolong atau kalau tidak segera keluar dari kondisi ini, maka sangat berbahaya baginya, imam mengancam nyawa, mengancam kehormatan, mengancam agamanya, seperti itu ya. Itu ad-darurat. Nah, pada kondisi darurat ini maka hal-hal yang mahdzur, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dilarang itu diperbolehkan. Yang perlu dipahami, oke, sebelum sebelum yang perlu dipahami dulu deh. Saya kasih contoh dulu, contoh yang sederhana ya, yang biasa sering saya apa namanya kutip gitu ya, seperti orang yang tersesat di hutan gitu ya. Ini kan contoh yang paling sering digunakan. Orang tersesat di hutan, kemudian hanya tidak punya makanan, kelaparan, kemudian hanya menemukan daging babi atau daging anjing, misalkan seperti itu gitu ya. Kemudian dia atau misalkan dia menemukan bangkai, bangkai rusa misalkan. Artinya rusa ini matinya bukan karena disembelih oleh dia gitu kan. Dia menemukan rusa yang memang mati secara alamiah gitu ya. Mati secara alamiah, atau rusa yang sisa-sisa makanan harimau misalkan. Ini kan berarti bangkai nih masuknya, maitah, itu kan diharamkan. Dalam kondisi darurat kelaparan saat itu, maka halal bagi dia untuk memakan hal tersebut. Ini contoh yang paling apa namanya mainstream lah, contoh yang paling sering. Atau misalkan penggunaan obat bius untuk operasi gitu ya. Ya kali gitu ya, operasi jantung nggak dibius gitu kan, seperti itu, kasihan aja gitu ya, lihat jantung berdarahnya dibelek gitu ya, nggak mungkin. Nah, bius saat operasi kan, bius itu sebetulnya adalah khamr ya. Bius itu kan sebuah apa namanya, sebuah obat yang menghalangi fungsi-fungsi otak tertentu sehingga orang tidak bisa merasakan apa yang dilakukan kepada tubuhnya, kan gitu. Ini kan dalam kondisi normal ini kan sebetulnya fungsi khamr. Fungsi khamr kan gitu. Orang minum khamr gitu ya, ketika mabok dia udah nggak merasakan apapun itu. Makanya orang mabok digebukin itu nggak terasa. Rasanya nanti pas sadar gitu ya, seperti itu. Jadi khamr itu kan fungsinya seperti itu. Nah, dalam pengobatan, obat bius untuk pengobatan itu boleh. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak dibius gitu ya, ya madorotnya besar sekali. Ya, ini kondisi darurat gitu kan, kondisi darurat. Gitu. Maka eh, narkoba itu kan sebetulnya, narkoba itu adalah zat ya, zat yang biasa digunakan dalam pengobatan, narkotik dan obat-obat berbahaya kan, narkoba itu gitu ya. Makanya dalam undang-undang Indonesia itu yang dilarang itu adalah penyalahgunaan narkoba gitu ya. Jadi ibaratnya obatnya obat obat bius gitu ya, obat bius atau obat penenang bagi bagi orang yang mengidap penyakit stres misalkan. Jadi agar dia tidak tidak melakukan hal yang menyakiti dirinya karena tekanan tekanan apa namanya psikisnya gitu ya, dia dikasih obat penenang. Nah, obat penenang ini dia akan menghalangi fungsi otak sehingga membuat orang tersebut tidak bisa menggunakan otaknya secara optimal, karena memang ketika dia dibiarkan dalam kondisi sadar dia akan melakukan hal yang membahayakan dirinya atau orang di sekitarnya gitu ya, orang-orang yang stres, yang bisa menyakiti dirinya sendiri gitu ya, dengan dikasih obat. Nah, obat ini dijual secara ilegal, kemudian dikonsumsi oleh orang-orang normal gitu. Nah, jadi efeknya beda. Kalau misalkan orang yang stres, yang biasa apa namanya menyakiti dirinya sendiri atau misalkan membahayakan orang lain, ketika dikasih obat ini kan dia jadi apa namanya, jadi tenang, jadi tidak melakukan perbuatan yang menyakiti tadi gitu ya. Tapi kalau dikonsumsi oleh orang normal, yang harusnya dia bisa berpikir jadi nggak bisa mikir gitu ya, yang harusnya dia bisa berbuat dia nggak bisa berbuat gitu kan, mabok tea gitu kan. Nah, itu jadi apa namanya, ketika sudah mabok seperti itu, ini namanya homer. Ini namanya homer sehingga ini dilarang. Maka penggunaan obat bius untuk pengobatan itu dibolehkan karena darurat, gitu ya. Dalam kondisi normal orang yang tidak mengidap kedaruratan tersebut itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Jadi dua orang nih sama-sama mengkonsumsi obat. Yang satu dosa, yang satu nggak dosa. Kenapa? Karena yang nggak dosa ini ternyata kalau nggak diberikan, tidak tidak mengkonsumsi obat, dia akan mengalami delusi yang luar biasa. Jadi kan ada ya tipe penyakit yang psikis ya, penyakit psikis yang memang efeknya itu seperti itu, bisa sampai apa namanya, bukan hanya ngomong sendiri, tapi bisa benar-benar sampai membahayakan orang lain. Dia merasa bahwa setiap orang yang berada di dekatnya itu mengancam nyawanya sehingga dia akan berusaha menyerang orang tersebut gitu. Nah, orang ini mengkonsumsi obat tadi gitu ya, obat penenang gitu kan, itu halal baginya. Karena dia kondisinya darurat. Meskipun mungkin nyawanya tidak terancam, nyawanya dianya sendiri tidak terancam, tapi nyawa orang di sekitarnya terancam. Nah, sementara yang satu
kondisi normal, minum obat yang sama gitu ya, kemudian dia jadi fly, jadi apa namanya, nggak mikir segala macam gitu kan. Maka bagi dia itu haram gitu loh, seperti itu. Nah, jadi apa namanya, ad-darurat tubihul mahdzurat. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah pastikan kita paham apa itu darurat. Ya, karena dalam bahasa Indonesia darurat itu kadang-kadang apa namanya, suka disalahpahami. Saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini, Ustaz, kredit konvensional, kredit kendaraan konvensional itu kan riba dan itu haram. Nah, bagaimana kalau misalkan saya berada dalam kondisi darurat, Ustaz? Ini saya misalkan kalau nggak punya motor gitu ya, kalau saya nggak punya motor, saya nggak bisa berangkat kerja, Ustaz. Jadi saya kondisi saya darurat, Ustaz. Kalau misalkan saya nggak punya motor, motor ini itu saya gunakan untuk kerja, ya, atau saya gunakan untuk sekolah gitu kan. Saya gunakan untuk jualan gitu kan. Eee, apakah boleh saya membeli motor secara riba gitu ya, karena kondisi saya darurat? Maka saya tanya balik, definisikan darurat versi Anda. Sedarurat apa Anda, eee, dalam membeli motor tersebut? Sekarang gini, logikanya bagi dia merasa darurat, "Loh, kalau saya nggak punya motor, saya nggak bisa jualan." Apakah membeli motor secara kredit, pertama ya, apakah membeli motor secara kredit dan ribawi itu satu-satunya jalan agar dia bisa usaha, agar dia bisa sekolah, agar dia bisa berangkat kerja, gitu kan? Apakah seharus itu kalau misalkan dia nggak beli motor kredit itu dia mati gitu kan, seperti itu? Enggak, gitu ya. Apakah seharus itu dia kalau nggak beli motor secara riba gitu ya, dia pasti nggak bisa dapat motor? Enggak, gitu ya. Bisa juga dia minjem uang secara, apa namanya, biasa ke tetangganya, ke saudaranya, misalkan seperti itu gitu ya, untuk beli motor yang ya kalau ekspektasinya pengen, apa namanya, motornya pengen motor NMAX gitu ya, ya iya gitu loh. Apa namanya, dia pasti harus kredit, tapi kalau misalkan dia mau nerima gitu ya, beli motor-motor second yang harga 3 juta 2 juta gitu kan, hanya untuk keliling dagang cilok misalkan seperti itu, minjem uang dari saudaranya, dari tetangganya 2 juta. Kemudian jadi judulnya utang, utang 2 juta beli motor yang 2 juta gitu kan, seperti itu. Apakah harus dengan cara kredit riba gitu kan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah harus menggunakan motor itu? Kalau di sini konteksnya pertanyaannya motornya digunakan untuk berangkat kerja. Karena zaman sekarang seolah-olah gitu ya, seolah-olah kalau nggak punya motor, nggak bisa berangkat kerja gitu. Padahal kan banyak sekali alat transportasi gitu kan. Bisa pakai angkot, bisa pakai metro mini, bisa pakai ojek online gitu kan, seperti itu. Artinya tingkat kedaruratan itu harus sesuatu yang memang benar-benar mengancam eksistensi, ya, membahayakan, seperti itu. Sehingga hal-hal yang seperti tadi gitu kan, "Ustaz, ini saya darurat ini." Belum sedarurat itu gitu. Atau misalkan, obrolan para caleg gitu ya, ketika pemilu kemarin. Ini kalau misalkan kita nggak ngebom serangan fajar, ini masyarakat pasti miliknya ke mereka gitu kan. Ini sudah darurat ini. Apakah apakah kalau kita tanpa kita melakukan, pertama gitu ya, apakah tanpa kita melakukan money politik gitu ya, kita tidak bisa melakukan cara-cara lain untuk bisa meraih simpati masyarakat gitu ya. Apakah dengan kita melakukan money politik, kita bisa menjamin bahwa kita menjadi, orang yang amanah. Ingat money politik butuh modal yang besar gitu kan, pasti butuh dikembalikan biayanya, seperti itu. Artinya gini, darurat itu harus terdefinisikan dengan baik, yang memang sesuatu yang mengancam eksistensi gitu. Kalau mau ekstrim sekalian gitu ya, darurat itu bisa sampai membolehkan seseorang untuk membunuh. Nah itu loh, darurat itu bisa sampai memperbolehkan seseorang untuk membunuh. Contohnya apa? Ketemu begal. Ya, ketemu begal. Misalkan, apa namanya, ketemu begal, kemudian si si seperti yang pernah terjadi di kasus di mana tuh, di Sulawesi apa di mana, saya lupa lagi. Ternyata orang yang dibegalnya ini lebih lebih jago daripada si begal gitu kan. Berantem, mati si begal. Nah, maka orang ini tidak dihukumi sebagai, seorang pembunuh dalam Islam, ya. Tidak dihukumi sebagai seorang pembunuh. Kenapa? Dia dalam kondisi darurat kok. Kalau dia nggak ngelawan, ini si begal, apa namanya, tidak akan pikir panjang untuk menghabisi nyawa orang tersebut. Gitu loh. Ini ancamannya nyawa nih gitu kan. Maka dalam kondisi itu, ad-darurat tubihul mahdzurat. Begal yang mengancam nyawa orang itu boleh jika mampu gitu ya. Jika mampu, kalau nggak mampu mendingan kabur kan gitu. Boleh jika mampu untuk dilawan sampai, mati orang tersebut, seperti itu gitu ya. Jadi seperti itulah yang dimaksud darurat dalam kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat.
Ya. Jangan terlalu mudah mendefinisikan darurat gitu ya. Misalkan ini apa namanya akhwat gitu ya, ketika di masjid terminal gitu kan, mau wudhu ah ini mah darurat gitu kan, buka aja gini, darurat saya mau wudhu di tempat terbuka, wajar aja lah kalau kelihatan, dan ini mah darurat. Itu bukan darurat gitu ya, seperti itu gitu kan. Bahkan daruratnya justru adalah jangan sampai kita terlihat aurahnya, ya, kita terlihat aurahnya, bahkan ini kondisi daruratnya, tapi bukan darurat yang sehingga memperbolehkan kita apa namanya membuka aurat gitu kan. Justru darurat yang memperbolehkan kita menunda sholat sampai kita menemukan tempat untuk apa namanya wudhu dengan benar seperti itu gitu loh. Jadi kan menunda sholat itu kan sesuatu yang dilarang. Ya kan, apalagi menunda sholat sampai di luar waktunya. Tapi karena kondisinya darurat, ketemu masjid ini ternyata tempat wudhunya terbuka, nggak ada toilet gitu kan. Kalau misalkan saya berwudhu, pasti tampak aurat saya. Ya sudah, jangan sholat dulu. Jalan lagi, ketemu masjid lagi, sama masjidnya seperti ini. Sampai akhirnya nyampe ke rumah sudah hampir maghrib misalkan. Kita baru sholat. Maka di situ berlaku ad-darurat tubihul mahdurat gitu kan, seperti itu. Jadi jangan salah pahami darurat gitu ya. Jangan salah pahami daruratnya gitu kan, seperti itu. Ad-darurat tubihul mahdurat, seperti itu. Atau misalkan contoh lain, darurat itu ketika misalkan dokter menangani pasien yang lawan jenis, misalkan seperti itu. Dokter apa namanya kandungan, biasanya kan dokternya laki-laki gitu kan. Pasiennya jelas ibu-ibu ya karena kandungan kan seperti itu gitu ya. Seperti itu. Atau misalkan dokter perempuan yang memang dia spesialis gitu ya. Spesialis gitu kan seperti itu, sehingga dia harus berinteraksi dengan lawan jenis. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, pengobatan, kemudian apa namanya, keamanan, menjaga izzah, menjaga iffah gitu kan, maka itu masuk dalam kondisi-kondisi darurat yang sehingga pada titik tertentu ya, pada titik tertentu itu diperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang seperti itu. Nah, namun Syekh Yusuf Al-Qaradawi menambahkan, ini sebetulnya ditambahkan juga oleh para ulama gitu ya. Ketika kita memahami ad-darurat tubihul mahdhurat, kondisi-kondisi darurat yang mengancam, yang berbahaya bagi kita atau mengancam itu nggak melulu nyawa ya. Nyawa, agama, harta, kehormatan, gitu kan. Itu semua adalah kondisi-kondisi darurat seperti itu. Hal-hal yang diperbolehkan dalam kondisi darurat tadi itu tetap dibatasi secukupnya. Ya, ma ubiha lid-darurati yuqaddar biqadariha. Artinya gini gitu ya. Apa namanya? Obat bius itu boleh dikonsumsi oleh orang yang dalam kondisi pengobatan gitu ya. Tapi kalau kondisi pengobatannya sudah selesai, ya stop juga obatnya gitu. Jangan keterusan gitu. Jadi apa namanya? Ma ubiha lid-darurah yuqaddar biqadariha. Ketika masih dalam kondisi darurat, maka boleh melakukan itu. Tapi kalau sudah selesai daruratnya, ya sudah. Dan juga penggunaan atau melakukan hal yang dilarang tadi dalam kondisi darurat itu harus dalam apa ya? Kadar yang paling minim. Misal gini, saya kelaparan, belum makan, tersesat di hutan, kemudian menemukan bangkai rusa gitu ya. Kalau saya nggak makan gitu ya, mungkin saya nggak akan bertahan hidup. Nah, maka kadar yang boleh saya makan itu adalah kadar yang mencukupi saya untuk bertahan hidup, tidak lebih. Gitu kan? Dalam ayatnya seperti apa? Faman yuturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaih. Seperti itu. Jadi ghairu baghin bukan karena pengen gitu ya. Misalkan ini, "Oh, saya penasaran nih rasa daging babi, ah main ke hutan ah, biar saya tersesat, biar nggak ada makanan, saya kelaparan gitu ya, sehingga saya jadi boleh makan babi," gitu kan. Nah, itu udah beda tujuan gitu kan, menciptakan suasana darurat agar saya bisa mengkonsumsi yang haram gitu kan. Itu bukan, darurat gitu kan, ghairu baghin tuh, wala 'adin, dan tidak berlebihan gitu ya. Ketika misalkan ternyata saya apa namanya, kondisi kelaparan gitu ya, kemudian makan daging babi, loh kok enak gitu kan, ternyata nambah berkali-kali gitu kan, naudzubillah gitu kan, seperti itu. Itu tidak boleh gitu kan. Ad-darurat tuqaddar biqadariha, ma ubiha lid-darurat tuqaddar biqadariha atau yuqaddar biqadariha. Jadi kebolehan dalam mengkonsumsi, dalam melakukan yang dilarang dalam kondisi darurat, itu tetap dibatasi secukupnya. Seperti itu gitu ya. Maka dalam Islam ketika berperang gitu ya, itu dalam Islam berperang itu benar-benar fokus
seorang tentara dalam Islam ketika berperang itu fokus hanya menyerang tentara musuh yang memang melawan, seperti itu, yang memang melakukan perlawanan. Wanita, anak-anak, orang tua itu tidak menjadi objek perlawanan atau objek apa namanya yang dijadikan target oleh tentara seperti itu. Kecuali kalau misalkan wanitanya menjadi tentara juga, gitu kan seperti itu. Itu memang jadi objek gitu kan seperti itu. Jadi ketika ketika berperang, bahkan ketika musuh itu sudah mengangkat apa namanya sudah meletakkan senjata dan angkat tangan, udah nggak boleh lagi dibunuh, gitu ya. Seperti itu. Bahkan kan apa namanya di salah satu peperangan gitu ya, di salah satu peperangan ketika ada musuh yang sudah mengangkat senjata, kemudian ada salah seorang sahabat yang membunuh orang tersebut, itu kan dicela oleh Nabi gitu. Artinya apa? Islam itu mengajarkan ketika memang memang jadi perang itu bukan jadi ajang apa namanya melepas hawa nafsu untuk membunuh gitu ya, enggak. Tapi ya memang tujuan kita kan memenangkan melawan orang-orang yang memang memerangi kita gitu kan. Kalau mereka sudah tidak memerangi, angkat senjata gitu ya, ya sudah selesai, tidak perlu diserang lagi, seperti itu. Jadi ma ubiha lid-darurat yuqaddar biqadariha, seperti itu. Nah, ini kaidah penutup ya atau prinsip yang ke-11 bahwa dari semua yang diharamkan, yang di awal kita selalu menekankan yang haram, yang haram, yang haram, yang haram ini harus benar-benar menjadi concern utama gitu ya. Pada akhirnya ad-darurat tubihul mahdurat. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan kita melakukan hal yang dilarang atau mengkonsumsi hal yang dilarang, yang diharamkan dalam kondisi darurat seperti itu. Baik. Nah, dengan ini maka selesailah pembahasan tentang prinsip-prinsip halal dan haram dalam Islam. Mudah-mudahan dengan kita membahas 11 prinsip ini menjadi pegangan bagi kita, menjadi pemahaman bagi kita bagaimana cara kita bersikap, cara menyikapi ketika kita menemukan fenomena ya, sebuah perbuatan atau fenomena sebuah zat gitu ya. Dan kita bagaimana cara menyikapi hal tersebut gitu ya. Sehingga kita tidak salah langkah, tidak menjadi orang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tidak menjadi orang yang terlalu sempit pemikirannya sehingga segala sesuatu itu haram dan juga tidak menjadi orang yang terlalu gegabah sehingga segala sesuatu itu halal padahal jelas-jelas haram, seperti itu. Harapannya dengan kita memahami prinsip-prinsip ini kita menjadi orang yang memang betul-betul hanya menyatakan halal bagi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan haram bagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang berhati-hati tapi juga tidak menjadi orang yang terlalu berhati-hati. Kita menjadi orang yang luwes tapi juga tidak menjadi orang yang gegabah karena luwes. Seperti itu. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serahkan kembali kepada moderator. Sudah jam 7.31 ternyata. Baik, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah Ustaz. Jazakumullahu ahsanal jaza atas materi yang tadi disampaikan. Itu sangat bermanfaat ya Allah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum tutup ya Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan. Boleh dibacakan Ya, Ustaz? Baik. silakan. Baik. Untuk pertanyaan pertama, Ustaz, izin bertanya. Mengenai syubhat tadi, saya masih belum terlalu paham. Apakah syubhat itu lebih dekat jalannya ke keharaman? Apa dampaknya jika kita bermain-main di area syubhat? Baik, langsung jawab nih. Ya. Eh, Syubhat itu pada dasarnya adalah sesuatu yang boleh, tapi kita muncul keraguan dalam diri kita, jangan-jangan ini sebetulnya nggak boleh, gitu ya. Nah, ketika muncul keraguan seperti itu, maka tugas kita adalah menghindari. Jangan coba-coba, karena bisa jadi apa yang kita anggap, eh, jadi jangan abaikan ya, jangan abaikan apa namanya perasaan, rasa ragu, rasa was-was, bukan rasa was-was, maaf, bukan rasa was-was, tapi rasa ragu karena kita muncul semacam warning kali ya, warning, semacam alarm dalam diri kita bahwa jangan-jangan ini sebetulnya haram gitu. Karena ketika muncul itu sebelum kita memastikan bahwa apa namanya bahwa hal tersebut memang beneran haram atau hal tersebut memang halal gitu ya, maka tinggalkan, tinggalkan seperti itu sampai benar-benar kita bisa apa namanya bisa
memastikan hukumnya halal atau haram seperti itu. Ya, sebentar, saya ingin mengutip ini nih, mengutip pernyataan Syekh Utsaimin. Nah, dalam syarah hadis innal halala bayyinun wal haramu bayyinun gitu ya. Beliau mengatakan seperti ini. Fal qa'idah annahu idza wujida ihtimalul ishtibah wa maaf wa qawiyya tarakahu wa in dha'afa eh eh, wa in qawiyya tarkuhu wa in dha'afa tarkuhu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menemukan sesuatu yang kita muncul jadi kayak kayak semacam keraguan gitu ya. Keraguan. Keraguan apakah sesuatu ini mengandung haram atau tidak. Semakin kita kuat keraguan tersebut gitu ya, maka semakin kuat bagi kita untuk meninggalkannya. Semakin semakin kuat desakan untuk meninggalkannya. Tapi semakin lemah, maka semakin lemah bagi kita untuk meninggalkannya. Contoh, eh, saya pernah mengutip dulu ya, gitu ya. Ketika apa namanya ada sebuah outlet tertentu ya, yang baru buka outlet makanan gitu ya, yang baru buka gitu kan. Kemudian ada orang yang mengatakan wah ini belum belum ada label halalnya gitu ya. Pendapat saya pribadi gitu ya, ketika memang bahan-bahannya sudah ya bahan-bahan yang biasa gitu ya, bukan bahan-bahan yang aneh-aneh gitu kan. Ya bagi saya mungkin bisa jadi bagi orang-orang itu ada ihtimal, tapi bagi saya ihtimal itu lemah gitu ya. Keraguan tentang keharamannya itu lemah. Maka bagi saya ya sudah wa in dhaufa tarkuhu. Kalau misalkan keraguannya itu kecil, lemah sedikit saja sebetulnya ya udah tidak terlalu kuat untuk ditinggalkan. Maksudnya untuk dianggap sebagai sesuatu yang haram seperti itu. Wa mata lam yujad ihtimalun aslan fa inna tarkahu min at-ta'ammuq fi din al-manhi anhu. Nah, kalau memang benar-benar tidak ada ihtimal, ihtimal itu apa ya? Keraguan, anggap sajalah artinya keraguan, kemudian kita meninggalkannya, maka itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai memaksakan diri dalam hal beragama seperti itu. Jadi eh, kalau misalkan kita menemukan sesuatu yang kita ragu apakah ini halal atau haram, anggap saja haram karena ada keraguan gitu ya. Tapi semakin berkurang keraguan haramnya, maka semakin lemah juga anjuran untuk meninggalkannya. Seperti itu. Kayak misalkan contoh yang tadi nih, saham dan kripto gitu ya. Sekitar 3 atau 4 tahun, bukan 5 atau 6 tahun yang lalu gitu ya. Bagi saya saham dan kripto itu adalah dua hal yang sama-sama syubhat ya, sama-sama syubhat karena saya belum mempelajarinya. Tapi semakin seiring saya mempelajari hakikat saham seperti apa, maka syubhat saham bagi saya itu semakin berkurang. Syubhat keharamannya ya. Sementara syubhat cryptocurrency bagi saya itu semakin bertambah gitu. Artinya untuk saham saya semakin kuat untuk bisa memperbolehkannya karena semakin paham oh ternyata ini semakin jelas nih, ini boleh gitu ya. Semakin semakin hilang tuh keraguan tentang keharamannya. Sementara untuk kripto semakin kuat nih, ini kayaknya semakin kuat keharamannya, maka semakin kuat bagi saya untuk meninggalkannya. Sampai kedua-duanya jadi jelas, oh yang ini halal, yang ini haram, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi terjawab ya. Bagi yang tadi bertanya, lanjut Ustaz untuk pertanyaan kedua berarti ya. Ya, enggak. Ustaz, berarti segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah boleh kita pakai atau konsumsi. Misal, ada produk atau makanan yang belum ada label halalnya, tapi dari produk tersebut tidak memiliki hal yang diharamkan oleh Allah, atau tetap harus kita berhati-hati karena khawatir syubhat seperti itu. Ustaz. Bagaimana? Ini kalau misalkan produknya tersebut gini, eh, label halal di Indonesia, ya, di Indonesia untuk produk Indonesia, menurut saya itu sebuah sebuah mungkin mungkin banyak banyak orang yang berbeda pendapat ya, tapi ini saya ranah pendapat pribadi gitu ya. Bagi saya label halal di Indonesia untuk produk Indonesia ya untuk produk Indonesia itu adalah sebuah takaluf. Takaluf itu apa? Sesuatu yang memaksakan gitu ya. Seperti yang sering saya contohkan gitu ya. Masa iya kita nunggu tukang gorengan samping rumah kita pakai label halal dulu gitu kan? Karena apa namanya mengandalkan itu gitu kan? Enggak. Jadi kalau makanan atau produk tertentu gitu ya, yang memang kita tahu bahwa bahannya juga bukan hampir nggak mungkin gitu. Apa sih yang mungkin yang haram yang dimasukkan ke situ gitu ya. Kemudian kita apakah kita menjaga diri dulu? Al aslu fil asya al ibahah. Tetap kaidahnya ini. Kita hanya menjadikan itu syubhat kalau
muncul informasi yang menyebabkan kita jadi ragu. Jangan-jangan. Contoh misalkan gini, saya beli nasi goreng nih ke pasar gitu ya, beli nasi goreng, wah nasi gorengnya rame gitu kan, enak makan gitu kan. Kemudian ada teman saya yang ngasih tahu, Ustadz, padahal kan nasi goreng di situ itu nasi goreng eh, apa namanya Cina, nasi goreng seafood Cina, dan dia pakai angcu gitu ya, yang arak Cina buat masaknya, gitu kan. Nah, ketika saya menerima informasi tersebut, meskipun saya tidak bisa atau belum bisa membuktikannya, maka itu jadi syubhat. Maka lebih baik hindari dulu gitu kan. Ya udah jangan konsumsi dulu sampai saya bisa benar-benar melihat faktanya apakah benar menggunakan angsyu atau sebaliknya justru itu adalah isu gitu ya. Kalau ternyata benar ya udah berarti jadi haram. Kalau ternyata itu isu kemudian si tukang nasi gorengnya sendiri mengatakan enggak demi Allah enggak pernah saya melakukan itu hanya apa namanya isu dari kompetitor saya gitu kan seperti itu ya maka jadi halal seperti itu gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang sesuatu produk yang memang tidak gini loh, kemungkinan menggunakan barang haramnya itu kecil sekali dan kita tidak mengetahui hukumnya, maka status asalnya adalah halal dulu gitu kan. Jangan sebaliknya, seperti itu. Syubhat itu sesuatu yang muncul ketika kita mendapat informasi tambahan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustaz. Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan lagi boleh, Ustaz? Enggak. Nah, ini pertemuan terakhir, enggak habiskan aja pertanyaannya. Eh, ini mah kalau yang sering kita rasakan ya santri ya, Ustaz. Gak jauh Hmm. beda dari kasus gosok, Ustaz. Nah, itu gosok, misalkan gosok sendal. Itu yang sering. Nah, apakah itu hukumnya jatuh ke syubhat atau gimana? Nah, kan kata Ustaz kalau syubhat itu pasti ada perasaan warning dari self tuh, aduh jangan-jangan ini takut dosa atau gimana ya, takut gak ridho, takut gak nerima, gak ikhlas di si dia nih sendalnya. Nah, tapi kalau toh misalnya kita memiliki perasaan, duh mau minjem dulu sendal Lili, misalkan ya Kak Lili, tapi Kak Lili baiklah orangnya, insya Allah lah bisa ridho nanti. Nah, nanti juga bilang di ujungnya, kalau bilang, kalau ingat, tapi kalau lupa itu gimana Ustaz? Apakah Gini, bagi seorang muslim yang namanya meminjam ya yang namanya meminjam itu adalah sesuatu yang harusnya dengan izin seperti itu gitu ya artinya ini termasuk syubhat ya meskipun gini oh enggak kok dulu saya waktu di pondok itu ada kata-kata seperti ini ulima ridohu katanya gitu udah keridoan itu udah dimaklumi gitu kan seperti itu kecuali si empunya mendeklarasikan gitu kan ini kalau ada yang mau pakai aja itu berarti deklarasi. Artinya sudah menyatakan bahwa benda tersebut boleh dipinjam oleh siapapun yang ada di lingkungan itu, seperti itu. Kecuali seperti itu, maka anggaplah benda itu tidak dipinjamkan. Sehingga ketika kita mau minjem, kita minta izin dulu, seperti itu. Tapi Ustadz, biasanya ini kok apa namanya secara umum teman-teman itu ya saling mengizinkan saja. Betul, saling mengizinkan saja, tapi kita tidak tahu gitu ya. Bisa jadi gitu ya, ketika kita mau minjem nggak bilang dulu, ternyata yang empunya itu butuh terhadap benda tersebut gitu kan, sehingga muncul rasa, oh gimana sih apa namanya payung mau dipakai kok nggak ada. Nah seperti itu. Maka pada saat itulah jadi perbuatan kita menjadi ghaصab seperti itu. Maka untuk menghindari itu, ini masuknya syubhat loh. Masuknya syubhat. Secara umum boleh. Ya secara umum memang boleh, tapi sebaiknya kita hindari. Jadi ketika kita mau minjem, ya minimal cari tahu dulu mau dipakai apa enggak, gitu kan seperti itu. Digunakan atau enggak seperti itu. Atau misalkan ketika kita punya barang gitu ya, agar kita menghindarkan teman-teman kita dari gosip, kita deklarasikan. Ini ember kalau misalkan ada yang mau pakai aja ya, silahkan gitu kan seperti itu. Nah itu kita deklarasikan agar teman-teman ketika mau minjem sudah nggak perlu izin lagi, itu tidak masalah seperti itu, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. iya, Ustaz, syukurnya. Ustaz, ini juga tiba-tiba terbesit lagi pertanyaan, Ustaz, boleh? Enggak, silakan. Iya, Bagi apa? yang lain kalau misalkan mau bertanya juga boleh ya. Ya, silakan. Ustaz tahu makanan yang berasal dari gumpalan darah? Ada beberapa bahasa sih, ada yang bilang marus, tidak, Harus ada yang kalau di saya namanya. Nah, ya, marus. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah boleh dimakan? Kan sampai sekarang itu jadi kontroversi antara boleh atau tidaknya. Dan toh kalau misalkan memang itu syubhat menuju ke hukum haram atau misalnya gimana, tapi terlanjur bagi si pemakannya itu, apa yang harus dia lakukan? Nah, apa yang harus dia lakukan untuk bertobat atas apa yang telah dia makan? baik. Pertama, eh hurrimat hurrimat alaikumul maitatu wad damu
walahmul khinzir wa mu'uhil lighairi dan seterusnya gitu ya. Diharamkan bagi kamu maitah, bangkai, dam, darah. Nah, ini darah nih. Marus itu adalah darah yang dibekukan. Rasanya itu seperti ati, konon katanya. Saya alhamdulillah belum pernah merasakan gitu ya. Rasanya seperti ati. Dan ada orang yang jadi gini, ini darah haram jelas hukumnya. Tapi ada orang yang membuat jadi syubhat gitu ya. Jadi syubhat. Nah, ini hati juga, hati nih, hati-hati sapi gitu ya. Itu juga kan sebetulnya darah yang menggumpal, darah yang membeku. Cuman bedanya kalau hati itu membeku di dalam tubuh gitu ya, kalau ini bekunya di luar gitu kan. Rasanya sama, teksturnya sama, asalnya sama gitu kan. Jadi ya marus ini hukumnya sama seperti kita mengkonsumsi ati gitu ya, seperti itu. Nah, itu syubhatnya ya. Tapi pahami ini, darah yang menggumpal selama masih berada di dalam tubuh hewan yang kita sembelihnya, maka halal hukumnya. Tapi darah yang menggumpal setelah keluar terpisah dari tubuh dari si hewannya, maka haram hukumnya itu termasuk dalam kategori hurimat alaikumul maitatu wad damu dan seterusnya. Gitu. Gitu ya. Contoh gini. Kalau api itu kan jelas menggumpalnya memang dalam dalam fisik sehingga menjadi dia menjadi organ. Tapi misalkan ketika ada darah-darah yang menempel di dalam apa namanya dagingnya. Kalau misalkan kayak Antuna nih masak gitu ya. Jadi kalau teteh santri masak ayam belum matang gitu ya. Dalamnya suka masih kelihatan darahnya gitu kan seperti itu. Jadi kalau misalkan paha dibuka gitu kan di antara sambungan paha dengan ininya tuh kayak masih atau sayap deh. Sambungan apa bagian dengan yang ini dibuka masih ada merah-merahnya itu tidak termasuk yang diharamkan dalam harimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Karena dia darah yang mengumpal di dalam tubuh itu apa namanya? Sebelum disembelih. Artinya ketika disembelih ya dia tidak termasuk darah yang mengalir keluar gitu kan. Maka darah yang itu yang di dalam itu karena tidak mungkin lah kita mengeluarkan darahnya semua. Kecuali harus disedot pakai ada alat tertentu gitu yang mungkin, tapi hampir tidak mungkin. Nah, darah yang seperti itu termasuk yang di ma'fu anhu. Tapi kalau misalkan darah yang sudah terlepas, terpisah dalam waktu saat menyembelih gitu ya, terpisah dia dari dia jadi zat tersendiri, kemudian dilakukan apa namanya? Tata cara tertentu sehingga dia bisa dikonsumsi, maka itu termasuk ke dalam kategori dam yang diharamkan dalam ayat tadi. Ya, itu yang pertamanya. Yang kedua, bagaimana kalau misalkan ada orang yang selama ini suka mengkonsumsi hal tersebut, Ustadz? Bagaimana cara bertaubatnya? Rofi'at an ummati al-khata'u bukan al-khata'u, ya al-khata'u wan nisyanu wa mastukriha alaih. Ada yang mengatakan khata', ada yang mengatakan al-jahlu gitu ya. Wa mastukriha alaih. Di antara udzur yang diterima oleh syariat itu adalah ketidaktahuan. Artinya selama kita tidak tahu, maka itu makfu anhu. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan kita pura-pura nggak tahu, gitu ya, pura-pura nggak tahu, pura-pura lupa, nah, maka itu beda lagi judulnya. Jadi kalau misalkan kayak tadi gitu ya, orang yang makan marus gitu ya, kalau misalkan bang, saya mau ngasih tahu nih hukum marus, bentar-bentar. Wah, habisin dulu, telan gitu kan? Ya gimana hukumnya? Itu nggak boleh gitu ya, seperti itu gitu kan? Tapi kalau misalkan apa namanya, bang, saya mau kasih tahu hukumnya marus, stop dulu gitu kan? Gimana? Mars itu haram loh bang. Ah udah lepas tuh gitu kan seperti itu. Itu yang sudah masuk ke dalam tubuhnya sebelum dia tahu gitu kan, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mangga. Iya, ya, syukur Ustaz untuk pertanyaan, untuk jawaban atas pertanyaan tadi ya. Berarti Ustaz untuk bagian tubuh yang ada di daging hewan, misalkan ayam tadi ya, Hmm, gumpalnya tadi disebut kan ada ati. Kalau ati udah jelas ya itu gumpalan darah yang ada di dalam tubuh hewan itu. hmm. Nah, ada juga yang semacam ati loh Ustaz, yang nempel sama daging. Ono-ono namanya itu apa? Kesukaan teh parha kalau tidak salah. Nah Ya, itu itu termasuk termasuk apa namanya yang tidak diharamkan ya, karena dia menggumpal di dalam tubuh dan menjadi bagian tubuh seperti itu. Jadi dia dia apa namanya sudah tidak masuk kategori dam yang dimaksud dalam ayat tadi seperti itu. Jangankan yang oh, itu gitu ya, dia sudah menggumpal. Jadi kan itu sudah menggumpal ketika dia keluar dari tubuh gitu ya, ketika dia dibedah gitu kan. Nah, yang masih berbentuk darah saja kalau dia berada di dalam anggota tubuh yang sudah disembelih gitu ya, ayam tadi di paha diginiin gitu ya. Jadi kalau pahanya masih masih gini, kemudian diginiin, ternyata belum matang, dalamnya masih ada kayak darah-darahnya, itu tetap halal seperti itu. Ya mungkin kita ngerasa jijik karena masih belum matang, tapi secara hukum itu tetap halal insya Allah seperti itu. Apalagi yang kayak tadi gitu ya, dia mirip ati Ustadz, dia sudah menggumpal kok ketika keluar itu sudah menggumpal sendiri. Dan memang ada jenis-jenis darah tertentu di bagian tubuh tertentu ketika si empunya darah ini dimatikan dalam hal ini disembelih,
dia akan langsung membeku gitu ya, bukan termasuk darah yang akan mengalir keluar. Dia akan membeku dan dia nanti teksturnya akan sama seperti ati. Nah, ini tidak termasuk ke dalam dam yang dimaksud dalam ayat tadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, Ustaz. Oh iya, Ustaz. Apakah ada keterkaitannya nggak dengan darah kalau misalkan kita sariawan atau misalkan gigi bolong entah bagian geraham atas atau bawah kan itu ada darahnya ya, entah mungkin beberapa tetes-tetes santri juga Oh enggak, berpengalaman sakit gigi atau itu gak apa-apa enggak, Ustaz? enggak. Tidak termasuk yang diharamkan karena itu sesuatu yang tidak bisa dihindari seperti itu. Artinya apa namanya kalaupun ketelan dan lain-lain itu tidak masalah kecuali gitu ya mimisan ditampung gitu ya kemudian kita minum, nah itu baru itu jadi haram seperti itu. Tapi kalau misalkan sesuatu yang kita nggak bisa menghindarinya dan itu dari anggota tubuh kita sendiri gitu ya, itu para ulama mengatakan itu tidak diharamkan. Misal gini, tangan saya keiris nih, kemudian saya mut gitu ya biar berhenti darahnya, itu boleh. Itu boleh, tidak termasuk ke dalam mengkonsumsi darah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Limutnya itu dibuang kan Ustaz, gak ditelan gak disedot. Ya, dia keluar itu kan nggak sebanyak kita kayak Dracula mau nyedot ini gitu kan, seperti itu gitu ya. Artinya untuk menghentikan pendarahan seperti itu. Ya kalau misalkan ketelan pun tidak masalah, insya Allah.